Halo semua pembelajar YouTube dimanapun Anda berada, yang tentu saja di rumah aja, saya terus-menerus menggaungkan itu di mana-mana. Saya Rifki Ivanuddin dari Institut Teknologi Sumatera. Di video ini saya ingin bercerita tentang bagaimana saya mengkonsep ujian dalam jaringan. Di tengah merebaknya wabah COVID yang semakin meresahkan ini, pendidikan tetap kita jalankan. Tridharma tetap kita jalankan sebagai dosen. Dan kira-kira banyak yang bertanya-tanya, teknologi macam apa yang bisa membantu kita untuk menyelenggarakan perkuliahan ini, menyelenggarakan ujian atau asesmen tiap mahasiswa. Itu yang terus-menerus kita pertanyakan. Dan dalam video ini saya akan mencoba untuk menjawabnya. Itu mungkin, tetapi untuk esensi dari pendidikan saya tidak berani menjawab, karena itu memerlukan pengalaman yang hanya diperoleh oleh dosen-dosen senior. Dan tentu saja tentang teori pendidikan. Apakah asesmen semacam ini sudah layak? Atau tentang grading sendiri itu sudah cukup memadai bagi mahasiswa? Saya baca-baca dari seorang profesor di ITB menyarankan bahwa sistem grading kita beralih dalam kondisi darurat semacam ini. Grading kita beralih dari ABC, A, B, C, D, E itu beralih ke pass, not pass. Itu yang saya belum bisa pahami karena kejunioran saya. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang menonton video ini kiranya dapat memberikan masukan kepada saya terkait esensi dari pendidikan itu, bagaimana cara mengaksesnya, dan apakah teknologi kita sudah mampu menyediakan itu. Mungkin dari yang muda-muda ini mengerti teknologinya tetapi tidak mengetahui esensinya. Langsung saja, saya sudah membuatkan catatan yang tidak cukup ringkas tetapi ini mencakup poin-poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah konsep ujian dalam jaringan. Apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah menampilkan soal ujian sebagai gambar atau PDF. Jadi kita menyampaikan kepada mereka gambar PDF. Bisa dipilih. Kemudian mereka harus bisa mensubmit kembali, mengirim kembali kepada kita hasil jawaban ujian mereka. Bisa dalam foto, PDF, atau yang lain. Di sini saya menyebutkan cam scanner, alasannya akan saya sebutkan di belakang. Kemudian saya memerlukan penjadwalan. Artinya soal itu muncul secara otomatis dengan jadwal, schedule. Kemudian ada namanya deadline penyerahan jawaban. Kita setting due date-nya kapan, agar mahasiswa ini punya target untuk menyelesaikan jawaban. Yang namanya ujian, itu soalnya terbatas, waktunya terbatas. Jika dua hal ini tidak terpenuhi, maka saya kira itu bukan ujian. Jadi, jika diselenggarakan jam 1, maka kita harapan misalkan jam 3 itu semua sudah selesai. Itu kan rencana ya. Jam 3 sudah selesai, maka kita harapkan mereka sudah mengunggah semuanya. Kita perlu membatasi durasi pengerjaan. Kemudian yang keempat adalah presensi kehadiran. Kita perlu memastikan, singkat cerita ini seperti berita acara perkuliahan atau berita acara ujian lah ya. Ada laporan resmi bagaimana mahasiswa itu betul-betul telah mengikuti. Jadi presensi, kalau di ruang kelas offline mereka dipersilakan untuk menandatangani sebuah lembar kehadiran. Nah, di sini pengalaman kami bisa melaksanakan itu secara online, nanti saya akan jelaskan. Dan saya memberikan tawaran bahwa presensi itu bisa dilaksanakan tidak harus di awal, tetapi juga bisa di tengah, bahkan juga di akhir saja, untuk memastikan kelengkapan jumlah mahasiswa. Kemudian pengawasan untuk integritas ujian. Ini yang mungkin masih belum terbayang bagaimana ya memastikan bahwa mereka ini betul-betul bisa diawasi. Bahkan di ruang kelas yang sudah ada pengawas, kecurangan itu tetap terjadi. Ujian ini kurang berintegritas dan hasilnya tidak bisa kita betul-betul manfaatkan. Ini bukan asesmen pribadi tapi jadi asesmen kelompok. Asesmen antara dua orang karena terjadi kerjasama. Lalu tantangannya apa dengan kebutuhan tadi seperti itu? Tantangannya pertama adalah kecurangan melalui kerjasama antar peserta ujian. Itu kecurangan pertama dari penyelenggaraan ujian dalam jaringan. Kemudian koneksi internet terbatas, atau tidak ada bahkan. Sinyalnya lemah, atau bahkan kemampuan mahasiswa untuk membeli kuota data itu tidak sebanyak orang-orang lainnya. Misalkan konsumsi data hanya 2 GB per bulan, itu cukup kecil. Sementara mahasiswa yang mungkin memiliki akun Instagram itu sangat biasa, atau YouTube sangat biasa untuk sebulan konsumsi 30 GB misalkan. Lalu poin berikutnya tantangannya adalah tidak memiliki smartphone atau perangkatnya under spesifikasi, tidak bisa menjalankan software atau aplikasi yang kita instruksikan kepada mereka. Ini juga tantangan. Lalu yang terakhir adalah tipe ujiannya buku terbuka. Jika saat penyelenggaraan di ruang kelas, ujian itu kita bisa pilih closed book atau open book. Kita bisa memilih, tetapi dalam ujian daring tidak ada pilihan. Pasti harus open book. Nah, bagaimana caranya untuk open book ini tidak kebablasan? Maka tadi saya katakan kita memerlukan penjadwalan.
Dengan adanya jadwal, mereka terbatasi waktunya, tidak bisa terus-menerus membaca buku. Karena yang namanya belajar itu sebelum ujian. Karena ujian ini kan diumumkan. Ujian akan diselenggarakan berarti kan sebelumnya harus ada persiapan, ada baca buku, ada browsing internet. Saat ujian, tidak waktunya untuk baru belajar. Itu adalah konsep yang sangat salah ya. Jadi harusnya ujian ya ujian, waktunya belajar ya belajar. Jangan baru belajar saat ujian. Lalu rekomendasi saya adalah, saya katakan tidak ada software terbaik, aplikasi terbaik. Yang ada adalah workflow terbaik. Satu workflow bekerja untuk seorang dosen, workflow satu tidak bekerja untuk dosen lainnya. Bekerja di satu kasus, tidak bekerja untuk mahasiswa. Mahasiswa satu dengan mahasiswa lain itu berbeda-beda. Jadi yang perlu kita pahami adalah kita menjaring informasi dari mahasiswa, kemudian menggabungkan seluruh informasi tersebut, dan mencari win-win solution-nya seperti apa. Nah, di sini saya akan memaparkan kira-kira opsi-opsi apa saja yang bisa kita gunakan. Yang kita perlu gunakan adalah e-learning platform, sebuah wadah yang kita gunakan dengan tujuan untuk pendidikan. Yang pertama adalah Moodle. Memang Moodle ini adalah aplikasi yang sudah dikembangkan khusus untuk pembelajaran. Jadi bisa membuat kelas, ada role atau peran teacher di sana, ada role student, kemudian bisa membangun bank kuis, bisa membuat soal, membuat penugasan, link, tautan, embed YouTube, embed video, kemudian bisa membuat presensi, bisa grading, bisa membuat laporan kelulusan, dan seterusnya. Itu dari Moodle sangat lengkap. Tetapi saya yakin tidak semua kampus mampu untuk menyediakan fasilitas Moodle, karena Moodle itu memerlukan resources yang besar. Misalkan, seorang dosen mengunggah sebuah berkas slide seukuran 2 mega. Kita tahu 2 mega itu hanya untuk satu slide, untuk satu pertemuan. Sementara masih ada sisa pertemuan yang harus kita sediakan. Kemudian satu dosen tidak mungkin hanya mengajar satu mata kuliah, tetapi bisa beberapa mata kuliah. Kemudian kita bicara satu dosen belum satu prodi, dan satu prodi belum satu jurusan, satu fakultas, hingga satu universitas, satu institut. Jadi betapa banyak dosen yang harus mengunggah file-file tersebut, yang menyebabkan resources dari server Moodle itu diperlukan harus reliable. Karena pengalaman kami ketika satu waktu bersamaan, ribuan mahasiswa mengakses website, jadinya server down. Server tidak bisa diakses. Itu kenyataan. Saking banyaknya mahasiswa, tidak bisa menggunakan server tersebut. Kemudian kita juga bisa menggunakan secara gratis WordPress dan Blogspot. Misalkan satu halaman page kita kunci, sehingga akses untuk membuka itu hanya untuk mahasiswa kita. Itu juga bisa. Lalu informasi passwordnya disampaikan melalui email. Itu juga bisa. Forum. Kalau forum ini kita bayangkan seperti Kaskus. Tapi format ini mungkin sudah nggak terbayang ya, bagaimana menyelenggarakan melalui forum. Tapi intinya adalah kita bisa menyampaikan soalnya, mahasiswa bisa mendownload di situ, kemudian upload jawaban. Jadi mengirim balik jawabannya seperti apa. Lalu ada cara lain, grup chat. Mungkin ini yang cukup primitif. Jadi kita mengumumkan soalnya melalui grup chat, kemudian mahasiswa mengirim kembali hasil jawabannya. Bisa mengirim jawaban ke dalam grup atau mengirim balik melalui private message ya. Kemudian ada online form seperti SurveyMonkey, Google Form, Typeform, itu formulir online yang bisa kita manfaatkan untuk penyerahan hasil ujian. Lalu ada Google Drive dan OneDrive. Ini adalah storage online, cloud gitu. Kita bisa buat shared folder, yang folder berbagi ini kita dedikasikan untuk ujian mata kuliah tertentu. Sehingga mahasiswa kita kasih akses ke sana, bisa mengunggah hasil jawabannya sendiri. Tetapi kekurangannya, artinya satu mahasiswa dengan mahasiswa lain bisa saling melihat jawaban. Ini yang tidak kita inginkan. Kemudian ada Google Classroom. Ini yang saya gunakan. Kelebihannya sangat banyak, nanti akan saya jelaskan. Discord server ini juga bisa kita gunakan. Ini mirip Google Group Chat, tetapi Discord itu ya hanya chat-chat, bisa audio, bisa video juga. Email ini lebih mirip kayak Group Chat. Jadi kita sampaikan soalnya melalui email, kemudian mahasiswa mengirim balik hasil jawabannya melalui email. Berikutnya adalah document scanner. Ini yang kita butuhkan dan sudah saya gunakan. Saya menyarankan menggunakan cam scanner karena hasilnya tajam. Jika hasil foto biasa, kita khawatir lingkungannya tidak cukup cahaya, kemudian belum nanti ukuran file yang sangat besar, sekali jepret misalkan 10 mega, 20 mega, mahasiswa harus mengkompres, tidak ada waktu. Cam scanner itu mempersingkat pekerjaan itu semua, sehingga mereka bisa segera mengunggah hasil pekerjaannya. Dan ini gratis, tetapi ada watermark di situ, tidak ada masalah. Kemudian sistem akademik kampus. Jadi kami menggunakan presensi di awal dan di tengah waktu ujian menggunakan sistem akademik. Jadi dosen secara manual bisa memberikan tanda mahasiswa itu hadir atau tidak hadir, atau juga bisa membagikan kode QR, kode seperti barcode begitu ya.
Barcode itu yang kita kirimkan ke mahasiswa, lalu mereka scan menggunakan aplikasi Pocket mereka. Jadi aplikasi Pocket itu aplikasi segala sesuatu yang dimiliki oleh mahasiswa ITERA. Itu bisa untuk presensi. Kemudian kita perlu Synchronous Communication App. Gunanya untuk memastikan adanya pengawasan di dalam penyelenggaraan ujian. Bisa berupa audio only, audio video, atau video only. Kalau video only, kita bisa bayangkan seperti melihat CCTV yang bisu. Kita bisa melihat gerak-gerik mereka, tetapi tanpa suara. Kalau audio only, ya kita akan mendengarkan seluruh suara yang mereka buat. Itu model pengawasan, kita hanya menyimak audionya saja. Yang ideal ya audio video, tetapi kita tidak tahu kondisi orang. Mungkin di rumahnya tidak ada langganan wifi, atau bahkan sinyal internetnya tidak begitu kencang, sehingga langkah yang nomor 2 ini tidak memungkinkan. Jadi yang saya lakukan itulah audio only, menggunakan Discord. Dan ini ukuran konsumsi datanya itu cukup kecil. Dia streamnya 64 kilobit per second. Per detiknya 64 kilobit. Bukan byte, tapi bit. Jadi 64 kilo dibagi 8, itu berarti 8 kilobyte per second. Kita kalikan sampai 1 jam, berarti kalikan 3600, silakan hitung. Itu cukup kecil. Dan masih reliable. Tidak seperti video stream, menggunakan katakan video only, itu ukuran bitrate streamnya itu bisa sampai 1 mega per detik. Ya, 1 mega per detik. Ini saya membandingkan dengan 8 kilo. Audio only 8 kilobit per detik. Betapa jauhnya stream data, audio, dan video, dan impact-nya kepada mahasiswa dalam konsumsi data hariannya. Kita tidak bisa egois, mata kuliah saya pokoknya harus video, sementara mahasiswa tadi mengambil 7 mata kuliah. Masih ada mata kuliah lainnya, dan minggu-minggu lainnya. Sementara tidak ada langkah untuk memberikan keringanan, misalkan bantuan berupa pembiayaan akses internet, dan seterusnya, kita tidak bisa terlalu egois seperti itu. Sehingga workflow yang saya lakukan adalah pertama, soal kita unggah ke Google Classroom sebagai bentuk assignment. Soal dipisah ke dalam beberapa bagian. Jadi saya punya 5 nomor soal, saya bagi menjadi 5 bagian, yang masing-masing itu akan muncul bergantian, tidak serentak munculnya. Kenapa? Lagi-lagi karena urusan integritas. Saya tidak mau satu soal dokumen tadi, itu disebar ke grupnya mahasiswa, yang tidak ada kita di situ. Kemudian mereka bagi-bagi. Kamu kerjakan nomor 5, saya 4, kamu nomor 3, kamu nomor 2, kamu nomor 1. 30 menit lagi, kita sharing jawabannya. Saya tidak mau itu terjadi, maka yang saya lakukan adalah kita bagi-bagi nomor soal itu munculnya bergantian. Sehingga nomor 1, semua peserta ujian mengerjakan nomor 1. Waktunya habis, semua peserta ujian mengerjakan nomor 2. Waktunya habis, semua peserta ujian mengerjakan nomor 3 dan seterusnya. Setiap habis harus segera diunggah. Karena kalau tidak diunggah segera, menunggu sampai akhir nanti, risikonya adalah kerja sama, tukar jawaban. Lihat jawabannya teman, itu risikonya seperti itu. Kemudian, jadi ujian normal, katakanlah 120 menit, 2 jam. Maka di daring ini perlu kita kasih toleransi 150 menit. Ada 5 soal untuk 150 menit. Satu soal membutuhkan 30 menit. Tiap soal beri tambahan waktu 15 menit untuk teknis unggah jawaban. Ini yang saya sarankan. Jadi berilah mahasiswa kelonggaran untuk waktu untuk dia memfoto hasil pekerjaannya. Kemudian dari aplikasi Cam Scanner tadi akan memproses agar kualitasnya cukup layak. Kemudian dikompres. Lalu dia mengirim kembali ke Google Classroom, ke sistem. Itu semua membutuhkan waktu, dan mungkin koneksi datanya tidak terlalu bagus, 15 menit harusnya cukup. Sehingga begini adalah rencana, ada 5 soal dengan rentang waktu 30 plus 15, yang masing-masing itu muncul secara bersilih berganti. Jadi ada irisannya tetap. Ini ada irisan, jadi ada satu waktu di mana nomor 1 dan nomor 2 itu muncul bersamaan. Tetapi itu setelah 30 menit berlangsung, dia baru muncul. Ini ada waktu irisan, lalu ada irisan di mana nomor 2 dan 3 itu muncul bersamaan. Tetapi itu waktu yang sangat sempit, sehingga sangat meminimalkan untuk kerjasama jawaban. Memunculkan 5 soal bersamaan, berisiko kerjasama tukar jawaban melalui chat. Itu yang tidak kita inginkan. Misalkan kita sudah mengaktifkan pengawasan melalui audio only communication apps Discord. Ternyata mereka diam, mereka tidak ngomong, tetapi mereka kirim jawaban atau sharing atau komunikasi kerjasama lewat chat. Itu yang kita hindari. Kemudian presensi awal, tengah, akhir. Jadi presensinya tuh bisa terserah, menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan. Untuk apa? Integritas ujian ini. Jadi harus ada pengawasan, bisa melalui Discord, itu dengan audio only. Kita simak, dia tidak telepon temannya, dia tidak membahas voice chat, voice note kepada temannya gitu.
Google Meet, kita bisa screen sharing, menunjukkan video conference-nya. Tetapi sekali lagi, ini konsumsi data yang luar biasa. Ketika saya praktekkan, saya menggunakan Google Meet, saya hanya minta mereka menyalakan 5 menit. Selebihnya mereka boleh mematikan, lalu bekerja masing-masing. Lalu bisa menggunakan Zoom dan Webex, tapi saya sarankan jika harus video stream, maka durasinya dibatasi. Jangan full video stream, hanya untuk penjagaan pengawasan ujian. Kemudian ada exam submission, mahasiswa akan mengumpulkan. Jika mahasiswa terlambat, maka nanti akan ada tanda done late dari Google Classroom. Ini kelebihannya, jadi sudah membantu kita. Hasil jawabannya tidak ditolak. Jadi kalau misalkan deadline jam 2, ternyata dia mengumpulkan jam 2 lebih 2 menit, itu tidak ditolak, atau sistem tidak terkunci, tetapi akan ada tanda terkumpul tetapi terlambat. Jadi ini yang kita inginkan, unggah jawaban pada 15 menit terakhir dari satu durasi nomor. Satu durasi nomor adalah 45 menit. Kemudian mahasiswa akan menggunakan cam scanner, ini membantu hasil foto mereka agar terlihat cerah dan bersih. Cukup dengan kamera flashnya mereka itu sudah canggih ya. Aplikasinya akan membuat itu cerah di seluruh sisi dan membuat teks atau coretan pena mereka itu stand out, tajam. Kelebihannya sudah dikompres, itu yang penting. Hasil foto 10 mega, 6 mega, terkompres tinggal 500 kilobyte. Itu sudah sangat membantu. Lalu support PDF. Jadi kalau Anda menginginkan hasil jawabannya itu tidak JPEG, tidak gambar, maka bisa menjadi PDF. Exam grading. Jadi setelah semua terkumpul, pekerjaan merepotkan berikutnya adalah, bagi dosen, adalah mengoreksi seluruh hasil UTS. Hasil UTS yang dikoreksi tadi, itu bisa melalui antarmukanya Google Classroom. Itu sudah sangat membantu. Jadi cukup membuka coursework-nya mahasiswa, kemudian pada setiap nomor 1, 2, 3, 4, 5, itu masing-masing ada jawaban nomornya. Kita buka, lalu kita pilih mahasiswa yang mana, lalu kita buka attachment atau lampirannya. Dari lampiran itu kita koreksi, seperti kita membuka tutup berkas-berkas, membolak-balik berkas-berkas ujiannya. Kemudian di samping kanannya sudah ada kolom grading, kolom nilai di mana kita memasukkan hasil koreksi tersebut. Begitu ya. Jadi intinya saya menggunakan Google Classroom ditambah dengan aplikasi pengawas, yaitu bisa dengan Google Meet atau Discord. Kelebihan Google Meet untuk video conference, Zoom untuk video conference, Webex untuk video conference. Tapi kalau misalkan Anda tetap menggunakan Zoom dan Webex, audio only juga memungkinkan seperti tadi. Kalau Discord itu juga bisa video conference, tapi maksimal 50 orang untuk saat ini. Dengan adanya wabah COVID ini, Discord telah merevisi layanannya untuk bisa mensupport sampai 50 orang. Kemudian, dengan gabungan dari Google Classroom dan aplikasi pengawas ujian ini, kita bisa tetap menyelenggarakan ujian, tidak dengan sempurna, tapi juga tidak dengan penuh integritas. Saya tidak bisa meyakinkan 100% integritas, karena fakta lapangannya, banyak mahasiswa yang mengumpulkan done late. Sementara saya sudah menyampaikan dalam aturan tidak boleh terlambat. Yang terlambat mengumpulkan, maka dianggap tidak mengerjakan. Tentu ini adalah kebijakan yang sangat keras jika saya tidak merevisi tersebut, tetapi faktanya adalah mati listrik terjadi. Kita nggak tahu sinyal mereka seperti apa. Mereka mengatakan sinyalnya buruk. Apakah mereka jujur atau bohong? Sekali lagi, itu kembali kepada moral kompas mereka. Dosen di sini hanya menjadi fasilitator untuk mereka belajar, untuk mereka di-assess. Seperti itu. Saya berharap ada masukan dari konsep ini sehingga bisa diperbaiki lebih baik lagi dan semoga bisa meramaikan kotak komentar. Itu saja dari saya terkait konsep ujian dalam jaringan versi saya. Cukup sekian video kali ini. Saya masih akan terus mengunggah tips-tips dan cara kita mengelola e-learning. Untuk itu, jika Anda merasa video ini bermanfaat, klik tombol subscribe dan juga lonceng di sampingnya. Terus dukung channel ini. Terima kasih. Saya Rifki Ikhwanuddin, sampai jumpa di video-video berikutnya.